Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Penggali kubur ini lihat asap orang meninggal. Kisah nyata seorang pemuda yang bekerja menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Suatu hari, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah yang dianggap gurunya untuk menyatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah ia lakukan. Ia lalu berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku melihat 7 perkara aneh yang menimpa mayat-mayat tersebut. Aku insaf dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatanku yang sangat keji," kata pemuda tersebut menyesal. Yang pertama, ia melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat, tetapi apabila menggali semula kuburannya pada waktu malam, wajah si mayat berubah membelakangi kiblat. "Mengapa terjadi seperti itu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda tersebut. "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang telah menyekutukan Allah semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat. Inilah perbedaan jenazah muslim dengan jenazah musyrik," jawab gurunya. Sambung pemuda itu lagi, "Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun ketika malam hari, ketika aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi sangat buruk. Mengapa bisa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Jawab sang guru, "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat dengan sengaja sewaktu hidup di dunia. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan dan ibadah yang lain." Pemuda itu meneruskan, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Namun ketika aku melihat kuburannya di malam hari, terlihat perutnya terlalu menggelembung, keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak muda," jawab sang guru. Golongan yang keempat, pemuda tersebut melihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. "Mengapa terjadi begitu?" "Wahai anakku, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika masih hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak meridhoi manusia yang berani durhaka kepada ibu bapaknya. Ia juga melihat mayat yang kukunya sangat panjang hingga mencakar-cakar seluruh anggota tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya. Mereka itulah golongan yang gemar memutuskan tali silaturahmi. Semasa hidupnya mereka suka mengadakan pertengkaran, adu domba dan tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa saja yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umatnya?" Kemudian golongan yang keenam yang dilihat pemuda tersebut, sewaktu siang lahatnya kering kerontang. Tak kala malam ketika aku menggali sebuah kubur itu, mayat tersebut terapung lahatnya dipenuhi air hitam yang baunya sangat busuk. "Wahai anakku, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya," jawab sang guru. Dan golongan yang terakhir
Yang dilihatnya adalah mayat yang senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. "Mengapa demikian, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu lagi. "Mereka itulah golongan manusia yang berilmu, dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu mereka hidup di dunia. Inilah golongan yang memperoleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya dari Allah kita datang kepadanya, dan kita akan kembali. Kita akan mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang kita lakukan, meski hanya sebesar biji sara." Ada juga kisah nyata, meninggal dalam keadaan berjoget. Tubuh jenazah ini kaku saat dimandikan. Sebagai seorang pemandi mayat selama 13 tahun di Saudi Arabia, ia sama sekali belum pernah melihat pemandangan ganjil seperti ini. Ketika ia membuka selimut yang menutupi mayat tersebut, ia seketika langsung pingsan. Beberapa keluarga mayat datang untuk berusaha menyadarkannya. Setelah sadar, ia segera menemui ibu si mayat tersebut dan bertanya, "Wahai saudariku yang kucintai karena Allah, seumur hidup baru kali ini saya melihat kondisi jasad yang demikian. Aku melihat jasad putrimu dalam keadaan menari dan tubuhnya meliuk-liuk. Apa yang sebenarnya dilakukan putrimu semasa hidupnya?" Sang ibu dengan terisak mengisahkan kehidupan putrinya, bahwa semenjak remaja ia menggandrungi musik dan nyanyian. Ia sangat terobsesi dengan musik dan tarian. Sangat susah bagi sang ibu untuk menasihatinya. Ia senang menonton lagu-lagu favorit yang sedang hits dalam video klip, menyukai penyanyi-penyanyi tersebut dengan penuh cinta. Hidupnya hanya diisi dengan menonton nyanyian dan mendengarkan musik. Suatu hari, gadis belasan tahun itu datang dalam sebuah pesta pernikahan, karena memang diundang oleh temannya. Dalam sebuah pesta, tentu saja di dalamnya diisi nyanyian dan musik. Maka ketika lagu kesayangannya dinyanyikan, ia tidak dapat menahan dirinya untuk ikut berjoget dan menari. Mulailah ia menari dan bernyanyi dengan riangnya. Dalam keadaan yang sangat bersemangat itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tubuhnya membentur meja besi yang ada di depannya. Ia lalu pingsan dan tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar berusaha menolong, namun sayang ia telah tiada. Dan tubuhnya kaku, benar-benar kaku dan keras, tidak dapat digerakkan sama sekali. Dengan posisi tangan meliuk di atas kepala, sebagaimana layaknya orang berjoget. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, pemandi mayat yang juga ustazah ini berusaha tenang ketika memandikan mayat gadis malang tersebut. Ia pun berusaha memposisikan jasad sang gadis sebagaimana layaknya mayat yang akan dikafankan. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan, karena jasad gadis tersebut benar-benar kaku seperti batu. Ia tidak dapat meneguhkan tangan sang mayat. Akhirnya ia pasrah membungkus mayat dalam keadaan sebagaimana adanya. Jika akhir hidup manusia yang mengemari para penyanyi seperti di atas mendapatkan hukuman seperti itu, subhanallah, tidaklah kita mengambil ibrah ini, wahai hamba Allah. Tidak menjamin usia muda tidak akan diburu ajal. Tidaklah kita takut ketika kita melakukan maksiat, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita dengan mendadak. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan memberikan anugerah kematian husnul khotimah. Amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.